Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam channel Kamu Adalah Pahlawan. Video saya kali ini masih membahas tentang orang-orang yang dengan beraninya yang menghina kekristenan, bahkan menghina ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kali ini saya lebih fokus kepada seorang ustadz yang saat ini lagi sedang viral, yaitu Ustadz Agustan yang dengan sombong, dengan beraninya menempelkan kitab suci orang Kristen di pantatnya, dan bukan saja sekedar menempel kitab suci itu, tapi dia juga kentutin kitab suci itu, ya, dan kemudian mengatakan bahwa kita lihat apakah dalam sebulan ini Agustan akan mati, ataukah apakah dalam sebulan ini Tuhan Yesus akan mengutuk saya. Ini adalah ungkapan daripada Agustan sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, saya tidak berspekulasi tentang kesehatan, atau saya tidak berspekulasi tentang kesakitan daripada Agustan. Ya, tapi kali ini ya saya menanggapinya, atau saya menjawabnya ya dengan firman, karena saya percaya ketika firman yang menjawab maka tidak pernah salah, karena firman itu adalah jawaban dari setiap apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia di bawah kolong langit ini, termasuk Agustan. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca firman-Nya di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Saya baca satu kali lagi. Siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa yang menghina firman akan mati. Jadi jelas Bapak Ibu, firman Tuhan berkata ya dengan tegas di sini bahwa siapa yang berpegang kepada firman, artinya siapa saja yang berpegang kepada aturan atau perintah firman Tuhan, maka dia memelihara nyawanya, artinya dia tetap mendapat kehidupan. Tapi siapa yang menghina firman, siapa yang mengolok firman, siapa yang mengejek firman, bahkan siapa yang tidak menghargai firman, maka akibatnya adalah dia mengalami kematian. Nah, saya mau sampaikan ada beberapa bukti orang-orang yang ternama, ya mereka ya dengan sombong menghina ajaran Tuhan atau menghina Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Saya membawa kita untuk kita melihat akan orang-orang ini. Yang pertama adalah John Lennon, saudara. John Lennon ini adalah salah satu personil daripada grup yang sangat terkenal, yaitu The Beatles. Ketika dia sudah terkenal, John Lennon pernah berkata bahwa ya, grup The Beatles lebih terkenal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya dia juga berkata bahwa siapa yang akan tenggelam lebih dulu, apakah The Beatles atau ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus? Ini benar-benar saudara, apa yang dibuat oleh John Lennon ini adalah benar-benar menghina akan ajaran Tuhan, atau menghina pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia berpikir atau dia berkata bahwa ya grup The Beatles-nya, grup ini lebih terkenal, lebih berkuasa daripada pribadi Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saudara?
karena penghinaannya terhadap ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan akibatnya saudara, salah seorang fans yang sangat mengagumi kehidupannya tidak senang dengan ucapan atau pernyataan daripada John Lennon ini, dan pada akhirnya dia ditembak mati pada tanggal 8 Desember tahun 1980. Ini adalah akibat daripada orang yang menghina ajaran Tuhan Yesus Kristus atau menghina Alkitab. Kemudian yang kedua adalah Thomas Enroe. Dia adalah perancang kapal Titanic yang terbesar pada zamannya. Thomas Enroe ini saudara pernah berkata bahwa kapal ini tidak bisa ditenggelamkan oleh siapapun, termasuk Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dengan arogan dia mengatakan hal ini, dan apa yang terjadi saudara? Ya, beberapa tahun kemudian kapal Titanic ini dia berlayar ke Amerika Serikat, dan pada akhirnya dia menabrak gunung es dan kapal ini mengalami kecelakaan dan menelan ribuan korban. Ya, dan kemudian perancang kapal ini pun, Thomas ini pun mengalami kematian di dalam kecelakaan kapal Titanic ini. Ini juga adalah akibat daripada sombongnya dia menantang Tuhan, sombongnya dia menghina Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang ketiga, seorang artis terkenal yang namanya Marilyn Monroe. Satu ketika seorang hamba Tuhan, seorang pendeta datang kepadanya dan berkata, "Ya Tuhan, Roh Kudus menyuruh saya untuk menyampaikan pesan kepadamu." Ini benar-benar pesan dari Roh Kudus yang saya harus sampaikan kepada Marilyn. Namun apa saudara, dengan spontan Marilyn berkata kepada pendeta ini, "Ya, saya tidak percaya dengan apa yang engkau katakan. Ya, dan saya tidak membutuhkan Yesusmu itu." Bapak Ibu, setelah Marilyn Monroe mengatakan hal ini, beberapa waktu berselang dia mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Ya, di mana dia di kamar hotelnya dia mengalami overdosis. Ya, dan akhirnya dia merenggang nyawa. Dan ini adalah hasil daripada orang yang menghina nama Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, "Saya tidak membutuhkan Yesusmu itu. Pergi saja dari hadapanku." Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, adalah Sasusi. Sasusi ini berasal dari Brasil. Dan satu ketika dia sementara manggung, saudaraku, dia mengisap sebuah cerutu dan dia mengabulkan asapnya naik ke atas. Lalu dia berkata, "Asap ini untukmu, Yesus. Asap ini untukmu, Tuhan." Dengan sombong dia mengatakan hal ini, saudara. Ini luar biasa. Artinya luar biasa jahatnya. Dia menghina Sang Pencipta. Dia menghina pribadi Yesus. Dan akibatnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tuhan mendatangkan, Yesus mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit paru-paru. Dan pada akhirnya nyawa direnggut oleh penyakit paru-paru ini. Itu juga adalah tindakan di mana dia menghina Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian orang terkenal berikutnya adalah Tancredo Neves. Dia adalah calon presiden Brasil, saudara. Dia mengikuti pemilihan presiden di Brasil, dan dia berkata bahwa kalau saya memenangkan suara lebih daripada 500.000, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghambat saya menjadi presiden. Termasuk Tuhan Yesus sendiri
tidak bisa menghambat saya untuk menjadi presiden Brasil. Nah, saudara-saudara, dia dengan berani dan dengan lantang, dia sombong menantang Tuhan, bahkan dia menghina Tuhan. Dan pada akhirnya apa terjadi, saudara? Satu hari sebelum dia dilantik, dia juga mengalami kematian. Jadi kita lihat, saudara, perbuatan penghinaan terhadap firman pengajaran, bahkan terhadap Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan berkata, mereka tidak luput daripada hukuman. Dalam pembacaan tadi bahwa siapa yang menghina firman akan mati. Dan oleh sebab itu kan kita melihat contoh-contoh daripada orang-orang yang ternama ini, ketika mereka mencapai puncak ketenaran mereka, mereka diliputi dengan kesombongan dan ketinggian hati. Dan pada akhirnya apa terjadi, saudara? Mereka semua mengalami kematian. Nah, lewat kesempatan ini saya juga sarankan dengan penuh kasih kepada Agustan, bahkan dengan kadrun-kadrun yang lainnya yang suka menghina ajaran Tuhan Yesus Kristus, bahkan suka menghina pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan ini baik-baik. Firman Tuhan jelas mengatakan di sini, siapa yang menghina firman pasti menanggung akibatnya, dan akibatnya adalah mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Kalau Tuhan berkata mengalami penghukuman dan kematian, maka itu cepat atau lambat pasti Tuhan lakukan atas kehidupan kadrun-kadrun yang selama ini menghina nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan menghina Alkitab atau menghina ajaran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah contoh-contoh ini boleh dicerna, boleh diperhatikan, supaya jangan semena-mena, jangan dengan seenaknya menghina ajaran Tuhan. Apapun yang kita perbuat, konsekuensinya adalah pasti mengalami hukuman daripada Tuhan. Demikian video ini, dan di akhir daripada video ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa like, share, komen, bahkan subscribe video ini, supaya video ini boleh tersebar dan menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan, dan kamu adalah pahlawan.